Halo semuanya, selamat datang di Catatan Si Mediocre. Seneng banget akhirnya gue bisa nemenin kalian semua di episode terbaru dari Catatan Si Mediocre sebelum kalian akhirnya terlelap. Izinin gue kali ini untuk nemenin kalian bareng-bareng, ngomongin banyak hal sebelum akhirnya kalian tidur. Tapi gue pengen nanya dulu nih ke kalian. Kalian berasa familiar gak sih sama lagu yang barusan gue putarin sebelum podcast ini dimulai? Gue rasa kalian semua familiar ya sama lagu ini karena lagunya akhir-akhir ini emang lagi viral banget, ada di mana-mana. Yap, apalagi kalau bukan Joji dengan judul lagunya Glimpse of Us. Sebuah lagu yang menurut gue punya makna sangat dalam, menceritakan seseorang yang lagi ada di hubungan yang baru tapi dia sendiri tuh sebenarnya belum move on dari mantannya. Dan lagu Glimpse of Us dari Joji ini juga salah satu inspirasi gue kenapa gue mau buat podcast pada hari ini. Disclaimer dulu sebelumnya, gue tuh merasa gue tuh kurang capable untuk bikin podcast ini, tapi gue rasa as a person, as a individual, gue punya banyak cerita dari teman-teman gue, gimana cara mereka menjalin hubungan, dan gimana caranya mereka overcome their broken heart ketika hubungan mereka itu berakhir. Gue merasa topik ini penting untuk dibicarain karena gue rasa pada akhirnya semua orang sebagai manusia itu akan ada titik di mana mereka itu memiliki hubungan dengan orang lain dalam bentuk apapun itu. Jadi gue rasa kita ambil aja ya hikmahnya. Semoga podcast kali ini tuh bisa relate buat kamu semua. Kalau ngomongin lagunya Joji Glimpse of Us ini kan berarti ngomongin tentang dua orang yang lagi ada di suatu hubungan, cuman salah satunya itu belum move on dari mantannya. Ngomongin tentang soal move on dari mantan, beberapa hari yang lalu gue tuh sempat ada obrolan deep talk sama rekan kerja gue, ngomong tentang gimana sih cara kita tuh overcome our broken heart. Kalau dari gue sendiri sih, cara overcome the broken heart itu adalah dengan ya healing sendiri aja. Banyak-banyakin kegiatan, banyak-banyakin lakuin hal-hal yang kita suka, selalu punya aktivitas atau ngobrol sama temen-temen yang emang dekat sama kita. Berusaha untuk ngelewatin hari demi hari tuh berusaha lebih baik aja gitu. Karena gue pernah dengar quotes dan I think it's relate to everyone. Kalau broken heart itu adalah momen dimana kita tuh bisa lebih cinta sama diri kita sendiri, bisa lebih sadar ke diri sendiri, dan jauh lebih produktif. Iya nggak? Mungkin ada kalian yang juga relate ya sama hal ini. Kita jadi lebih belajar mindfulness dan lebih belajar untuk mendahulukan diri kita dulu gitu. Ya intinya sih berusaha untuk menyembuhkan luka yang ada itu dengan diri sendiri. Nah, tapi kalau rekan kerja gue ini, dia punya satu cara yang unik. Sebenarnya I don't know sih ini cara dia atau enggak. Cuman dia itu cukup terbuka dengan banyak cara. Menurut dia untuk bisa healing dari patah hati itu nggak harus healing sendiri gitu. Lo boleh memulai hubungan yang baru dengan orang lain untuk mengobati luka yang lo punya selama memang ada concern dari kedua belah pihak. Yang which is sebenarnya cara itu bukanlah cara gue. Karena gue ngerasa egois aja ketika misalnya, if I someday have a relationship with someone hanya untuk mengobati luka yang gue punya, I think it's not fair, dan I think the relationship is not built by the love. Gue merasanya kayak gitu. Cuman, dari obrolan di hari itu gue juga jadi sadar bahwa ya selama you both consent dan sama-sama agree untuk menjalani hubungan yang seperti itu, dan ya selama memang tujuannya untuk mengobati lukanya dan pasangan lo tahu, ya gak apa-apa. Yang jadi masalah adalah ketika pasangannya lo tuh gak tahu, ya gak sih? Kalau sebenarnya lo tuh cuma jadi pelarian. Asik, ngomongin apa sih gue? Tapi balik lagi ya, kalau direlasiin sama lagunya Joji tadi, gue rasa akan sedih banget sih. Kalau ternyata kita sedang menjalani hubungan di mana orang yang kita sayang itu ternyata masih mengingat atau masih berharap sama mantannya.
masih belum bisa damai sepenuhnya sama diri sendiri. Masih belum bisa damai sama cerita-cerita masa lalunya. Padahal gue yakin bahwa semua manusia itu ingin dicintai sebagai diri dia sendiri. Gue rasa menjalani hubungan yang seperti itu akan menyakiti kedua belah pihak, karena satu pihak akan merasa sedih karena pasangannya masih mengingat atau masih berharap hubungan dengan mantannya, dan diri dia sendiri yang masih ingat-ingat mantannya ini juga sedih karena dia berada di dalam sebuah hubungan yang sebenarnya dia belum tentu harapkan. Jadi menurut gue, dan gue rasa ini juga disetujui oleh banyak orang, ketika lo ingin memulai suatu hubungan dengan orang lain, maka pastikan diri lo itu udah benar-benar healing dari segala macam luka-luka atau apapun itu yang lo punya. Entah gimana caranya, entah gimana proses lo melakukan healing itu, ya yang jelas, ya lo udah harus 100% ada buat orang itu. Meskipun, kalau ternyata ketika lo menjalani hubungan itu dan lo masih punya rasa luka akibat hubungan yang lama, pastikan bahwa hati lo saat ini udah benar-benar jadi milik pasangan lo itu. Bukan untuk orang lain lagi. Apalagi kalau hubungan kalian ternyata adalah hubungan serius gitu. Hubungan yang benar-benar hubungan, let's say menikah. Itu kan udah gak bisa ditolerir lagi ya. Kalau kalian misalnya masih keinget-ingat mantan kalian, padahal kalian udah ada di bahtera yang benar-benar serius gitu kan. Karena as we can see lah ya di social media, di Twitter misalnya, kita banyak banget denger cerita yang dia belum bisa move on dari mantannya, tapi dia nikah, tapi dia ya akhirnya jadinya pernikahannya tuh jadi kacau, bahkan bisa menghasilkan perceraian gitu. Yang pastinya itu gak akan diharapkan oleh orang-orang kan. Siapa sih yang mau pernikahannya hancur? Jadi menurut gue udah saatnya buat kita tuh untuk lebih mindful lagi, lebih thoughtful lagi sebelum kita ngambil decision atau keputusan. Pastikan apapun yang kita ambil, apapun itu nantinya, itu tidak menyakiti pihak lain dan tidak menyakiti diri kita sendiri. Untuk kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan seperti yang dideskripsikan oleh Joji dalam lagunya Glimpse of Us, gue rasa kalian harus harus settle down dan saling ngomongin sih masalah ini, supaya kehidupan kalian lancar-lancar aja ke depannya. Segitu aja sih sebenarnya podcast kali ini. Gue gak tahu apakah podcast ini berfaedah untuk kalian, but I hope so. Gue berharap ini ada manfaatnya. Diambil aja hikmah dan pembelajarannya. Dan terima kasih udah dengerin podcast ini. And see you on the next episode. Bye.